Semakin lengkap. Setelah kemarin ada bensinnya, sekarang ada yang full elektriknya, hadir dengan nama Omoda E5. Kita bisa aja ngasih rating penuh, ngasih rating bintang 5 kepada Chery Omoda 5 yang versi bensinnya, apalagi yang GT dan all-wheel drive. Itu harganya menarik dan spesifikasinya luar biasa. Tapi apakah kita juga bisa ngasih rating penuh kepada mobil ini, mobil listriknya? Harga tentu menentukan menarik atau tidaknya sebuah mobil. Nah, Chery Sales Indonesia ini sempat menjual Omoda E5 dengan harga Rp488.800.000. Tapi itu untuk 4.000 pembeli pertama. Kalau normalnya mobil ini dijual seharga Rp498.800.000. Chery Omoda E5 ini menantang MG ZS EV dan BYD Atto 3. Harganya, Omoda E5 bermain di tengah, sebab MG ZS EV yang speknya lebih rendah dijual 450 jutaan. Sementara BYD Atto 3 yang speknya beririsan dijual 515 jutaan. Menarik kan secara harganya? Di pasaran, mobil ini jadi pilihan yang menarik tentu ya teman-teman. Karena ya yang tadi, harga jualnya jelas rasanya agak seimbang dengan spesifikasi yang ditawarkan. Dan spoiler dikit, mobil ini hadir dengan performa yang mumpuni, fitur yang lengkap, sampai banyak keasikannya nih. Sejak awal kemunculannya, Omoda 5 ini memang hadir dengan desain yang menarik, outstanding, dan memukau. Dibandingkan rival-rivalnya, jelas desain mobil ini tuh yang paling mencolok dan beda sendiri. Apalagi ketika menjelma menjadi sebuah mobil listrik, di mana fascia jadi lebih minimalis, nggak ada grillnya, dan ya saya sih suka dengan desain kayak gini. Dan ketika kita buka cupnya, bahkan Chery ngasih cover yang ngebuat jadi rapi banget dan ada akomodasi tambahan nih. Kalau kurang, bagasi belakang juga bisa kalian pakai walaupun ya nggak terlalu besar lah kapasitasnya. Tapi di luar itu, desain mobil ini menarik teman-teman. Anyway, karena mobil ini pakai platform yang sama dengan yang versi bensinnya, nggak heran kalau dimensinya sama, wheelbase-nya sama, ground clearance-nya sama, bahkan ukuran rodanya pun sama, walaupun desain peleknya ya ini lebih mencolok lah, lebih modern gitu kelihatannya. Dan karena platformnya dibuat untuk bareng-bareng gitu ya, sharing dengan mobil bensin dan mobil listrik, sehingga banyak bagian yang agak kelihatan kikuk nih. Contohnya kalau kita ngolong ke bagian bawah sini, itu ada baterai yang kelihatan nongol teman-teman. Sehingga ya mungkin bisa dikasih cover atau gimana, tapi harusnya nggak masalah ya, karena Chery mengklaim di cover bawah baterainya itu kuat banget teman-teman. Tapi ya lebih menarik kalau mobil ini bisa dibuat lebih rapih dengan platform yang khusus untuk mobil listrik. Tadi saya sempat singgung kalau Omoda E5 ini pakai platform yang sama dengan Omoda 5 bensin. Efeknya apa? Ya, kabin mobil ini terasa kompak. Sayang ya, harusnya sebagai mobil listrik, kabinnya bisa lebih fleksibel. Untuk orang dewasa dengan tinggi 170 cm, memang masih ada ruang kaki dan ruang kepala. Tapi akan lebih nyaman jika lebih lega. Belum lagi kalau Atto 3 itu pakai model atap panoramic roof. Kalau Chery hanya kasih sunroof di depan untuk Omoda E5 ini. Iya, untuk urusan fasilitas sih di belakang sini udah oke lah. Cuma satu hal yang kalau bisa ditambahkan adalah fitur V2L di dalam kabin. Kayak Hyundai gitu. Jadi kita bisa work from car, ngecas laptop atau alat elektronik lainnya di dalam kabin. Masuk ke bagian kokpitnya, ini memukau sekali teman-teman. Chery dengan beraninya memainkan material yang ada kayunya, ada material seakan-akan kulit, ada material kulit-kulit yang dijahit dengan warna biru, putih, dan jahitannya kuning. Wow, Chery berani banget teman-teman bermain desain seradikal ini.
Dan ya mungkin kalian bisa suka banget atau nggak suka banget. Kalau saya sih, kalau bisa dibuat lebih flat, ya akan lebih saya sukai teman-teman. Kalau ini ya mungkin saya nggak suka dengan kombinasi warnanya. But anyway, di depan saya juga ada layar instrument cluster dan head unit yang khas dengan seri O-model lainnya teman-teman. Ini seakan curve display, layarnya informatif. Tapi ketika kita turun ke bawah sini, ini minim sekali tombol-tombol. Sehingga kita perlu mengakses semua pengaturan mobil ini lewat head unitnya. Ini tombol-tombolnya hanya ada tombol AC, tombol pengaturan AC lainnya, hazard, mode berkendara, dan untuk mematikan head unitnya. Yang saya kira awalnya ini untuk menyalakan mobilnya. Sisanya kalau kalian pengen mengatur semua pengaturannya, tinggal tarik dari atas ke bawah. Lengkap teman-teman, di sini ada hill descent control, ada stabilizer, ada auto hold, dan ya banyak hal di sini. Kalau kalian tarik dari bawah, ini AC. Iya, saya sih teman-teman nggak suka dengan pengaturan yang serba touchscreen kayak gini. Saya lebih suka pengaturan yang tombol fisik, sehingga ketika kita nyetir, kita bisa fokus langsung pilih apa yang kita mau atur. Kalau gini sih masih perlu pembiasaan. Tapi bagaimana dengan rasa berkendaranya? Pertama kali saya bawa Chery Omoda E5 ini, saya tertarik teman-teman dengan karakter penyaluran tenaganya yang buas. Tuh, ini di mode sport kalau kita langsung bejek. Wow, kadang-kadang kalau lagi berhenti dia bisa langsung wheel spin gitu ya. Dan itu adalah sensasi yang menyenangkan. Tapi sayang, rasanya nggak dibarengin dengan handling yang pas untuk karakter seperti itu. Rasanya agak kurang sporty nih handlingnya. Sehingga ya kerap kali kita merasa agak sedikit gamang nih kalau ngebut pakai mobil ini. Mobil ini tuh suspensinya di set cukup medium teman-teman. Tapi karena bobotnya berat dan jarak travel mainnya nggak terlalu panjang, jadi reboundnya agak cepet nih. Dan menurut kami kalau kita ngelakuin speed trap yang rapat-rapat gitu ya, itu agak kurang stabil. Dan ya artinya perlu penyempurnaan nih dari Chery untuk suspensi dan handling dari Omoda E5 ini. Secara umum, posisi berkendara di mobil ini layaknya Omoda 5 yang lain. Posisinya sporty, badan dipeluk oleh jok yang semi bucket dengan nyaman. Lalu untuk visibilitasnya sih, keluhan kami ya ke bagian belakangnya yang minimalis. Untung ada kamera 360 yang jernih, jadi aman aja lah. Ya, Chery sih masih perlu menyempurnakan handling dan suspensi mobil ini. Kan racikannya terasa belum pas menurut kami. Apalagi dengan besarnya tenaga dan torsi dari mobil ini. Ya, kalau dibandingkan sebenarnya dengan kompetitornya, katakanlah misalnya MG4EV yang platformnya itu dibuat khusus untuk mobil listrik gitu ya. Itu tuh jadi rasanya asik teman-teman, karena ya karakter khas penyaluran tenaga dari motor listriknya itu bisa matching dengan mobil yang platformnya pun dibuat khusus. Ya, sementara kalau Chery itu Omoda E5 ini berbagi platform dengan yang bensinnya, sehingga ya mungkin untuk karakter bawa mobilnya itu ya rasanya jadi agak kikuk nih. Kayaknya satu-satunya cara untuk menyempurnakan mobil ini adalah Chery dengan merubah platformnya, sehingga menurut kami bisa benar-benar sempurna nih. Soal dapur pacunya sih, Omoda E5 ini tergolong lebih dari cukup. Ya, secara figur tenaganya sih mirip dengan Atto 3 dan lebih baik ketimbang ZS EV. Tapi untuk torsi sih masih lebih baik jagoannya BYD itu, yaitu si Atto 3. Untuk baterainya, Chery Omoda E5 ini juga bisa dibilang lebih dari cukup kalau untuk sekadar mobil harian di perkotaan. Baterainya 60,48 kWh dan jarak tempuhnya diklaim bisa sampai 480 km. Ya, dengan klaim segini sih dipakai road trip juga nggak ragu tentunya. Nah, saat dites di perkotaan, konsumsi listrik Omoda E5 tembus 6,9 km per kWh. Sedangkan di tol, menariknya bisa dapat di angka 6,7 km per kWh. Nah, kayak tadi awal saya bilang teman-teman, mobil ini tuh hadir dengan karakter penyaluran tenaga yang instan, akseleratif teman-teman. Dan karakternya itu yang meledak-ledak gitu teman-teman, agresif. Walaupun kalau kita dimasuk di mode eco gitu ya, dia bisa benar-benar lembut dan enak buat pakai cruising di perkotaan gitu ya, karena nggak jerky. Tapi kalau kita pakai mode sport,
Wow, respon tenaganya baik banget. Di putaran bawah enak, di tengah pun masih enak. Jadi ya kalau kalian yang berjiwa muda suka dengan mobil yang karakternya powerful, jelas ini pilihan yang menarik. Tapi sayang teman-teman, sama kayak di Omoda 5 yang versi bensin, rem dari mobil ini tuh terasa agak kurang bisa ngimbangin nih. Sayang banget. Padahal kalau bisa dibuat lebih cekatan lagi gitu ya, akan lebih tenang nih kitanya, akan lebih percaya diri nih. Walaupun ada beberapa fitur dan program yang diberikan sama Chery untuk mengatur remnya, tapi setidaknya menurut kami harusnya bisa dibuat lebih presisi secara mekanikalnya. Menarik teman-teman melihat hasil tes yang kami lakukan terhadap energinya nih. Biasanya mobil listrik itu di rute dalam kota dan di rute tol itu agak bedanya cukup jauh gitu ya. Kalau Chery Omoda E5 ini enggak. Artinya di dalam tol ketika kita ngebut, dia penyaluran tenaganya tetap dipaksakan tetap efisien nih sama mobilnya, sehingga ya bisa dilihat kalau gapnya itu nggak terlalu jauh. Jadi harusnya sih oke. Bahkan mobil ini juga secara spesifikasi jarak tempuhnya itu yang paling jauh nih. NEDC-nya dites dia sampai di atas 500 km dan itu positif sekali. Kalau kita mau pakai harian di perkotaan ya harusnya nggak masalah. Bahkan keluar kota pun harusnya 500 kilo ya Jakarta Solo mungkin bisa sampai teman-teman. Belum lagi mobil ini hadir dengan fitur yang lengkap sekali. Banyak fiturnya. Pengecasan cepat bisa, V2L bisa, ADAS-nya lengkap. Tapi sayang, keluhan saya ketika pakai mobil ini adalah mobil ini tuh dihadirkan dengan model pengganti transmisi yang disimpan di tuas yang normalnya untuk wiper atau untuk lampu sen. Ya ini agak mirip-mirip dengan punyanya Mercy, tapi posisinya tuh sejajar teman-teman. Kalau Mercy itu biasanya agak lebih tinggi sedikit, sehingga kita ketika mobil ini tuh nggak merasa ini kayak tuas transmisi. Kalau ini karena sejajar, kita tuh ngerasa ini terus-terusan kayak tuas sen atau tuas wiper, sehingga kerap kali ya saya karena sering berganti-ganti mobil tes gitu ya, ya pembiasaannya agak lama, jadi kerap kali mau nyalain sen tapi malah ngegeser si tuas transmisinya. Untung nggak lagi ngerem, jadi nggak bergeser tuh. Kalau nggak ya perlu pembiasaan artinya. Tapi ya meski demikian teman-teman, mobil ini hadir dengan fitur yang sangat lengkap. Ya memang perlu pembiasaan kalau beli mobil baru, apalagi pas pindah ke Omoda E5 ini. Pembiasaannya bukan hanya sekedar di tuas transmisi tadi, tapi juga di head unitnya. Karena semua fitur esensial ada di sini nih. Sebut aja, nyala matikan auto hold, matiin pengontrol stabilitas, sampai tombol mematikan mobil pun ditaruh di sini. Bener-bener butuh pembiasaan banget. Tapi jangan khawatir, karena head unitnya ini anti nge-lag. Dengan prosesor Snapdragon, harusnya sih lancar terus nih mainan fitur di mobil ini. Asiknya pula, ADAS di mobil ini lengkap banget dan perhatian sama kita. Karena kalau nggak fokus nyetirnya, bisa diingetin. Terus kuping pasti nyaman, karena audio sistemnya enak banget. Untuk fitur sih mobil ini top deh. Chery Omoda E5 ini layak juga mendapatkan rating yang baik. Namun menurut kami, belum sebaik saudara kembarnya yang bermesin bensin. Kelak ketika Chery lebih serius menggarap platformnya sebagai mobil listrik, mobil ini bisa jadi sempurna. Karena kan bisa meningkatkan akomodasi, menyempurnakan handling, hingga lebih baik secara performa. Kendati demikian, untuk saat ini, Omoda E5 ini jelas menarik dan value for money-nya sangat-sangat baik. Meski lebih mahal ketimbang MG ZS EV, tapi untuk adu spesifikasi jelas jauh. Bahkan dibandingkan dengan BYD atau Tri, Chery bisa tersenyum nih. Nah, jangan lupa mobil ini hadir dengan fitur yang lebih lengkap, performa yang lebih galak, hingga klaim jarak tempuh yang lebih jauh. Hal itu yang bikin mobil ini unggul di kelasnya, meski masih ada ruang untuk penyempurnaan. Lalu kalau kalian pilih yang mana teman-teman? Chery Omoda i5 ini atau E5 ini atau kompetitornya? Kayak MG ZS EV atau BYD atau Tri. Kalian pilih yang mana? Kalau saya sih ini mobil menarik teman-teman, desainnya saya suka.
performanya luar biasa, tapi masih perlu ada penyempurnaan lagi. Menurut saya demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, saya pamit, stay safe dan bye-bye.